Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganetku semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman dan keluarga baik-baik saja dimanapun teman-teman berada. Ya, pada berita kali ini saya akan membahas tentang Messi Hilgers yang dikabarkan mengalami cedera, dan pastinya teman-teman juga mengetahui ya kalau Messi Hilgers cedera. Ini cedera Messi Hilgers ini tidak main-main, cedera yang dalam waktu yang lama tidak bisa diprediksi kapan dia bisa kembali lagi ke lapangan, bermain bersama dengan klubnya FC Twente dan juga bermain di tim nasional. Karena dalam waktu dekat pada 2 bulan lagi kita akan ke Sydney. Timnas kita akan dipimpin oleh pelatih baru kita, Patrick Kluivert. Tim Garuda kita akan bertarung melawan Australia di bulan Maret. Ada 2 pertandingan sebelum kita balik. Tanggal 25 Maret kita bertarung di GBK dengan Bahrain. Nah, Messi Hilgers ini menjadi salah satu elemen penting di jantung pertahanan timnas kita, dan dia melewatkan 2 pertandingan terakhir melawan Jepang dan melawan Arab karena dia juga mengalami cedera. Yang terakhir dia bermain di Cina ketika kita kalah dengan 2-1, dan juga dia bermain dengan Bahrain. Nah, ini agak was-was juga ketika Peter, yaitu asisten pelatih di FC Twente, mengatakan bahwa Messi Hilgers akan absen dengan durasi waktu yang panjang, yang lama. Nah, saya pikir boleh saja lama. Ini masih Januari, semoga sampai di Februari siap, sehingga Maret dia pulih lagi, sehingga dia bisa bermain memperkuat tim asuhan Kluivert atau Patrick Kluivert ini. Karena tenaga dari Messi Hilgers ini sangat dibutuhkan di belakang. Kemungkinan besar kalau bermain dengan gaya permainan pada pola yang disukai Patrick Kluivert dengan flat 4 back, polanya 4-3-3, bermain dengan lebih attacking menyerang atau attacking football ini, saya pikir dia akan berduet dengan Jay. Walaupun di sana juga masih ada kesempatan buat Rizky Ridho. Tapi Messi Hilgers juga bugar tampil oke. Dia akan dipasang oleh Patrick Kluivert di garis belakang. Jadi dia pemain yang sangat penting. Dia sudah melewatkan 5 pertandingan bersama FC Twente di semua ajang, termasuk di Piala KNVB pada dini hari kemarin, di mana FC Twente kalah dari Eagles dengan skor 3-1. Tapi di Liga mereka menang dengan skor 2-0 lawan Go Ahead Eagles. Tapi akhirnya di kompetisi di Piala KNVB babak 16 besar mereka tumbang tanpa ada Messi Hilgers. Messi Hilgers ini kita tahu bersama bermain di belakang, bermain dengan 4 back itu posisi dia. Biasanya terakhir bermain dengan Alex van Hollenberg, tetapi sekarang digantikan oleh pemain yang selalu ketika Messi Hilgers ini cedera, dia selalu dimainkan, yaitu pelapisnya Messi Hilgers, yaitu Gustav Rangers. Ketika melawan Olympiakos di pertandingan ke-6 pada 12 Desember yang lalu, di mana bermain imbang 0-0 saat FC Twente dan Olympiakos di Liga Eropa, melawan Olympiakos di Liga Eropa. Lalu Messi Hilgers ditarik pada babak kedua dan Gustav Lagerbielke yang masuk mengisi posisi dia untuk bermain di belakang bersama Alex van Hollenberg. Nah, memang ini harus berhati-hati ya. Semoga pemilihan Messi Hilgers ini cepat. Kalau sudah 5 pertandingan, ada 3 pertandingan di divisi tidak bermain untuk melawan William II sebelum melawan Az Alkmaar. Kemudian ada Groningen, kalau nggak salah 3 pertandingan. Itu 2 di Piala KNVB termasuk pada dini hari kemarin. Kemudian pada tanggal 19 akan bertarung dengan Breda. Apakah Hilgers akan bermain? Masih tanda tanya juga. Karena dalam waktu yang dekat, maksudnya waktu yang panjang, saya yakin dia nggak akan bermain. Melihat apa yang dikatakan oleh Peter, asisten pelatihnya FC Twente, pelatihnya FC Twente itu juga berharap bahwa dia cepat pulih, namun tidak bisa dipastikan kapan dia bisa bermain. Nah, yang membuat kita agak was-was lah, itu kedepannya menghadapi Australia setelah tanggal 19. Breda itu di akhir Januari ini ada 2 pertandingan di Liga Eropa yang harus dimainkan FC Twente. Itu pertanyaan lagi ya, mungkinkah Hilgers sudah pulih? Kita tidak tahu, karena 1 pertandingan lagi itu ada lawan Malmo. Mereka tandang balik ke kandang tanggal 13 Januari menghadapi Besiktas. Nah, kalau ke Malmo itu tanggal 24, saya pikir nggak akan dibawa ya. Tidak akan gampang dia, walaupun dia sudah agak oke untuk dibawa, mungkin saja setelah
dia melewati bulan Januari ini itu bisa dalam pemulihan di bulan Februari ya. Tapi saya meyakini dia akan cepat boring. Kemudian karena kita bermain melawan Australia itu pada tanggal 20 Maret. Jadi masih oke, masih punya waktu. Walaupun kalau melihat dari tadi asisten pelatihnya FC20 dalam jangka waktu yang cukup panjang, berarti cedera dari Messilgers ini tuh sangat serius ya. Kalau bisa melewati begitu banyak atau begitu panjangnya pertandingan sejak tanggal 12 Desember yang lalu habis lawan Olympiakos, ya udah dia tidak bermain lagi. Bagi Clifford itu tentu harus mengambil antisipasi menyiapkan pemain, tapi kalau saya pikir saya tidak khawatir. Tanpa Messilgers juga kan kita bisa menang lawan Arab Saudi. Jadi saya pikir kita masih punya Kevin Dick yang bisa bermain melawan Australia. Masih bisa ada Jordi Amat di sana. Tapi mungkin kalau Messilgers tidak bermain, ya Rizky Ridho akan bermain untuk mendampingi Jaijes. Kevin Dix akan ada di kanan, kemudian Verdong berada di kiri. Kalau ada opsi lain ketika Kevin Dix coba ditarik ke dalam untuk mendampingi Jaijes, berarti posisi bek kanan ada Sandy Walsh yang akan masuk di sana. Dengan catatan Rizky Ridho tidak dimainkan ya. Tapi kalau Rizky Ridho main bersama dengan Jaijes, maka Kevin Dix akan mengambil di posisi saya. Saya pikir lebih baik enak tuh jadi Rizky Ridho, Verdong di kiri bersama dengan Kevin Dix. Tapi kalau sudah ada Messilgers, sudah tersedia Messilgers, ya dia bisa dimainkan bersama dengan Jaijes. Untuk kesana saya pikir pelatih Patrick Kluivert dan Dani Lasat sudah balik ya semalam. Mereka sudah balik ke Belanda dan ini akan menjadi tugas bagi Patrick untuk mengunjungi. Semoga ini dilakukan oleh dia. Pasti dia akan memastikan kondisi semua pemain, apalagi dalam keadaan yang belum bugar. Masih dalam pemulihan cedera ini akan dikunjungi oleh Patrick Kluivert dan juga Dani Lanza, termasuk dengan asisten pelatih yang lain yaitu Alex Pastoor. Di sana kemungkinan ada di Belanda, bukan saja ke Hilgers. Jadi kunjungan Patrick Kluivert beserta timnya itu tidak hanya ke Messilgers saja. Mereka akan datang, tapi saya pikir mereka itu akan datang ke semuanya. Jadi di sana masih ada Ivar Jenner, bisa kita lihat ada Verdong, ada Tom Haye bermain di Almere City. Terus yang pastinya juga akan dan Eleanor Reinders yang berada di PSV Zwolle, pasti dia akan dikunjungi juga. Pemain yang dibidik lainnya seperti Milan Jonathan ini, Patrick Kluivert saya yakin mengunjungi Milano Jonathan karena dia sangat ingin juga membela timnas Indonesia. Jadi ini Patrick Kluivert besar timnya juga memanggil beberapa pemain yang sudah dipastikan adalah, tapi masih ada lagi yang dia incar 1 atau 2 pemain. Tentunya ya semoga kelasnya seperti Jairo ya. Dan saya rasa Michel Becker belum bisa bergabung karena terbenturnya peraturan dari FIFA, yaitu dia sudah sampai buyutnya. Tapi kita nggak tahu lagi apakah PSSI, Pak Ketua Erick Thohir ini akan melobi tingkat tinggi yang bisa dilakukan oleh Pak Erick. Tapi Pak Erick tidak mau membenturkan ini dan ada aturannya, kalau memang tidak tersedia ya tidak bisa, tidak usah dipaksakan. Sayang juga memang karena dia sudah dari buyut keturunannya. Nah, jadi sekian berita dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan ciao.